Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusi Ramana dengan NIM E1C0231002000. Saya dari kelas F. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang wacana budaya dalam ilmu pragmatik, mulai dari pengertian, masalah yang sering terjadi, sampai cara menyelesaikannya lewat konsep analisis wacana budaya. Nah, untuk itu ayo kita simak sampai selesai ya videonya. Nah, yang pertama, mari kita ketahui apa sih itu wacana budaya. Nah, menurut pemahaman saya, wacana budaya itu adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau percakapan yang kita gunakan sehari-hari. Tapi, bedanya wacana ini bukan sekedar kata-kata biasa saja. Nah, di dalam setiap kalimat yang kita ucapkan sudah tercampur nilai-nilai, adat istiadat, aturan, dan cara berpikir yang berlaku di masyarakat atau budaya tempat kita tinggal. Nah, jadi intinya bahasa yang kita gunakan itu sebenarnya cerminan dari budaya kita sendiri. Contohnya apa saja? Nah, cara kita menyapa orang tua, cara kita meminta tolong, atau bahkan cara kita duduk dan berbicara. Nah, semua hal itu adalah bagian dari wacana budaya. Karena setiap daerah dan masyarakat punya kebiasaan serta ciri khas cara berbahasa yang berbeda. Jadi, wacana budaya ini menghubungkan antara bahasa yang kita gunakan dengan kehidupan sosial dan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita. Meskipun kita sudah mengerti apa sih itu wacana budaya dalam kehidupan sehari-hari, nah kita sering menemui beberapa masalah yang sering terjadi. Nah, biasanya yang pertama itu yang sering terjadi kesalahpahaman. Nah, ini masalah yang paling umum. Satu kalimat yang menurut kita sopan dan benar bisa saja dimaknai salah atau bahkan dianggap kasar oleh orang lain. Nah, hal ini terjadi karena cara kita menafsirkan bahasa itu berbeda-beda, tergantung latar budaya dan masing-masing. Nah, yang kedua biasanya lupa mengikuti aturan sopan santun. Banyak orang sekarang sudah tidak sadar lagi bahwa cara berbicara kepada orang tua itu berbeda dengan cara berbicara kepada teman sebaya. Nah, seringkali kita berbicara seenaknya saja. Nah, tanpa memperhatikan norma yang berlaku, sehingga orang lain merasa tidak nyaman atau tersinggung. Nah, yang ketiga, ciri khas budaya mulai hilang. Nah, seiring berjalannya waktu dan masuknya pengaruh dari luar, cara berbicara kita mulai berubah dan perlahan-lahan meninggalkan nilai asli budaya kita sendiri. Akibatnya, wacana yang kita gunakan menjadi tidak lagi mencerminkan jati diri dan ciri khas bangsa kita. Nah, yang keempat, masalah komunikasi di zaman modern. Nah, sekarang ini kita banyak berkomunikasi lewat pesan singkat atau media sosial. Nah, karena kita tidak bisa melihat ekspresi wajah atau nada bicara lawan bicara, seringkali maksud kita tidak sampai dengan jelas, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, jawabannya ada pada konsep analisis wacana budaya. Nah, analisis wacana budaya adalah cara kita meneliti dan memahami bahasa dengan melihat sisi budayanya. Nah, dengan konsep ini, kita bisa menyelesaikan masalah yang kita temukan tadi dengan cara kita belajar memahami bahwa setiap bangsa memiliki aturan nilai yang berbeda-beda, tergantung budayanya. Nah, jadi sebelum menilai ucapan orang lain, kita harus melihat dari sudut pandangnya budaya dia juga. Selanjutnya, kita mengidentifikasi aturan sopan santun dan norma yang berlaku di lingkungan kita. Lalu menerapkannya dengan benar saat berbicara kepada siapapun, sesuai dengan posisi dan status lawan bicara kita. Nah, selanjutnya kita selalu menyadari bahwa bahasa adalah identitas kita. Jadi, kita harus tetap menjaga dan menggunakan cara berbicara yang mencerminkan nilai budaya sendiri, meskipun zaman terus berubah.
Nah, saat berkomunikasi, kita tidak hanya melihat kata-katanya saja, tetapi juga melihat konteks, situasi, dan siapa yang berbicara. Dengan begitu, kita bisa memahami maksud aslinya dan tidak mudah salah paham. Nah, jadi dengan menerapkan konsep analisis suasana budaya ini, semua masalah komunikasi bisa diselesaikan dengan lebih baik, tetap sopan dan saling menghargai perbedaan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang udah saya sampaikan tadi, menurut pemahaman saya, wacana budaya yaitu bahasa yang penuh dengan nilai, norma, dan aturan hidup masyarakat. Kita bisa memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dalam wacana ini dengan menggunakan konsep analisis wacana budaya. Memang banyak tantangan dan masalah yang kita temui, mulai dari kesalahpahaman hingga perlunya kita melestarikan budaya. Namun, jika kita mau memahami dan menerapkan konsep ini, semua masalah komunikasi tersebut bisa diatasi dengan baik, tetap menjaga kesopanan, dan tetap mencerminkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video saya.